Ya, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan video pembelajaran Olimpiade Kebumian pada materi kita ke-8 ini. Di video ini kita akan membahas mengenai petrologi batuan untuk seri batuan metamorf. Nah, apa itu batuan metamorf? Ya, merupakan batuan malihan hasil batuan yang tak ada sebelumnya. Ditunjukkan dengan adanya perubahan komposisi mineral. Ada perubahan ya pastinya. Ini ada perubahan komposisi mineral, teksturnya, perubahan tekstur dan perubahan struktur dari batuan asal yang terjadi pada fase padat, yaitu solid state. Nah, terjadinya itu karena ada beberapa perubahan atau faktor yang membentuk perubahan itu, yaitu ada perubahan suhu, ada tekanan dan kondisi kimia di kerak bumi. Nah, ini jadi tiga ya, temperatur, tekanan dan kondisi kimia. Nah, macam-macam metamorfosa dibagi menjadi yang pertama ada metamorfosa isokimia, yaitu sistem tertutup, tidak melibatkan atau hanya sedikit ya, sedikit melibatkan perubahan komposisi kimia. Jadi di situ untuk metamorfosa isokimia itu berarti yang perubahannya itu karena temperatur sama tekanan. Ada juga yang dia metamorfosa alokimia jika dia melibatkan si kimia atau faktor perubahan kondisi kimianya dalam proses perubahan metamorfosisnya. Itu berarti metamorfosa alokimia. Nah, ini. Tipe metamorfosa ini kadang juga disebut sebagai metasomatisme. Nah, faktor penyebab terjadinya metamorfosa itu tadi kan ada perubahan temperatur, tekanan, dan adanya aktivitas kimia fluid atau gas-gas yang bersifat kimiawi ya, yang terintrus ke batuannya selama proses metamorfosis kan. Nah, perubahan-perubahannya itu yang tadi itu ada perubahan temperatur yang dapat terjadi karena adanya pemanasan langsung, ya, dia pemanasan langsung akibat adanya intrusi magma di kolom batuan yang diintrusinya. Misalnya ada dike, ada konkordan. Yang diskordan itu ya, konkordan sama diskordan, baik itu yang batolit melakukan efek langsung pemanasan ke batuan sekitarnya, atau ada dike, atau ada lakolit, pakolit. Nah, itu juga mampu mempengaruhi atau membentuk batuan metamorf di sekelilingnya. Ada juga karena perubahan suhu tadi itu karena perubahan gradien geotermal gitu. Jadi kan kalau makin ke bawah atau makin dalam, suhunya akan semakin panas. Nah, berikutnya ada faktor tekanan. Tekanan yang menyebabkan terjadinya suatu metamorfosa, tapi ini bervariasi sih besarnya. Jadi itu tergantung seberapa besar tekanan yang kebentuk gitu. Karena ini kalau yang tekanan ini juga hampir mirip ya sama gradien geotermal. Jadi tekanan ini dia akan semakin cenderung tinggi kalau misalnya makin dalam kedalaman si batu itu berada gitu. Nah, yang tadi terus yang berikutnya ada metasomatisme atau metamorfosa alokimia yang ada melibatkan fluida aktif yang sifatnya kimiawi ya. Yang perannya itu dari bisanya air, karbon dioksida, asam hidroklorik, dan hidroflorik. Umumnya bertindak sebagai katalis. Katalis itu berarti pemercepat ya. Pemercepat proses perubahan metamorfosisnya. Atau solvent yang bersifat membantu reaksi dalam proses penyetimbangan secara mekaniknya gimana. Oh, nah ini eh intinya dalam metamorfosis itu terjadi ada beberapa peristiwa seperti ada rekristalisasi. Jadi rekristalisasi yang terbentuk sebelumnya di batuan protolit sebelumnya itu terrekristal lagi bentuknya, baik itu nanti dari volumenya, struktur mineralnya, terus orientasi arahnya juga itu dia terbentuk lagi. Jadi itu terkristalisasi. Untuk yang arah tadi itu reorientasi ya. Dan kadang juga ada terbentuk mineral-mineral baru selama proses pembentukan si batu metamorf tadi gitu. Nah, ini ada tipe metamorfosa yang macam-macamnya itu ada metamorfosa regional atau metamorfosa dinamotermal. Nah, ini untuk metamorfosa ini terjadi pada daerah yang sangat luas ya. Ini tandain teman-teman. Daerah yang sangat luas dibedakan lagi tuh. Jadi misalnya ada metamorfosa orogenik. Orogenik itu di wilayah lipatan. Ada metamorfosa boreal. Ini dalam wilayah yang luas gitu ya. Misalnya ada suatu cekungan terus ada beban sedimen yang punya densitas yang berat. Nah, jadi boreal tuh penekanan lah gitu intinya. Jadi ada satu material yang menekan material lain di bawahnya yang berat gitu ya material itu. Terus material yang tertimpa itu akan membentuk proses perubahan dari kristal-kristalnya akibat efek tekanan yang pasti gitu. Kemudian ada metamorfosa dasar samudra. Ini kalau metamorfosa yang terbentuk di dasar laut. Nah, kemudian ada metamorfosa lokal. Nah, kalau terjadi pada daerah yang sempit, berkisar antara beberapa meter sampai beberapa kilometer aja. Ini kilometer sampai beberapa meter sampai beberapa kilometer. Dibedakan jadi yang pertama ada metamorfosa kontak. Ini
Yang tadi aku bilang ya, misalnya ada intrusi. Nah, otomatis dia akan terbentuk efek baking atau efek bakar di sekeliling batuan yang diintrusi sama magma tadi atau komponen yang panas tadi gitu. Kemudian ada metamorfosa thermal kaustik, ada metamorfosa kataklastik ini untuk di wilayah patahan. Ada metamorfosa hidrotermal kalau misalnya terbentuk di wilayah-wilayah yang ada apa ya, pusat panas dan ada aliran fluida yang kuat gitu ya di wilayah-wilayah hidrotermal sih ini. Yang ini metasomatisme, jadi dia ada faktor fluida yang bersifat kimiawinya. Makanya metamorfosa hidrotermal itu bisa tergolong sebagai metamorfosa jenis alokimia. Kemudian metamorfosa impact, ini misalnya ada terjadi tabrakan meteoroid gitu. Nah, meteorit yang jatuh ke bumi, meteoroid yang masuk ke bumi terus jadi meteorit kan, nah, itu tuh dan berhasil masuk ke permukaan bumi dan menyisakan suatu bekas tumbukan. Nah, itu di sekeliling bekas tumbukan itu pasti ada metamorfosis rock atau batu-batu metamorf. Kemudian ada metamorfosa retrograde atau diopteris. Nah, ini untuk beberapa jenis apa ya, tipe metamorfosa atau lokasi-lokasi yang paling umum terjadi. Yang pertama kayak ada regional metamorfosis, itu wilayah pegunungan lipatan ya, regional. Ada boreal yang tekanan ini. Terus ada seafloor metamorphism, itu biasa berasosiasi sama mid oceanic ridge ya. Dan biasa juga tipe seafloor metamorphism ini juga hampir masuk ke golongan-golongan metamorfosis alokimia karena ada banyak reaksi kimia di sini. Dan juga di sini kan di sini ada juga sistem hidrotermal di wilayah laut dalam itu yang di mid oceanic ridge itu. Terus ada metamorfosa kontak di sini lokasinya, high pressure metamorphism juga dia bisa berasosiasi ke sana. Ini yang shock metamorphism. Metamorfosa shock ini juga disebut sebagai metamorfosa impact ya, tabrakan. Nah, ini yang disebut sebagai metamorfosa kontak. Jadi kayak ada batuan di sekelilingnya dari zona intrusi, misalnya ini batuan beku ya, batu-batu granit. Terus dia mengintrusi batuan di sekelilingnya, yang batuan sekelilingnya itu misalnya ada shale atau batu lanau, ada limestone, batu gamping, shale lagi, ada sandy, batu pasir, ada sandstone. Ini batu berpasir, ini batu pasir. Nah, jadi akan terbentuk efek bakar di sekeliling batuan ini yang diintrusinya. Biasanya disebut sebagai hornfels, ini hornfels ya. Karena dia membentuk struktur non-foliasi. Nanti kita pelajari di struktur non-foliasi aja sih. Jadi hornfels itu intinya strukturnya itu kayak ada butiran yang seragam terbentuk pada bagian di sekitar kontak-kontaknya ini gitu ya. Terbentuk di situ. Tapi rekreasi batuan asalnya tuh nggak menunjukkan adanya foliasi, jadi dia halus banget dan bentuknya tuh gosong gitu. Nah, ini makanya dikatakan sebagai hornfels. Di shale sama sandy shale, kalau di limestone namanya skarn. Ada juga nanti kalau misalnya derajatnya makin tinggi ya, possible fluid gradient makin banyak, maka terbentuklah marble atau marmer. Nah, beberapa batuan lainnya itu juga dipengaruhi sama komposisi dari mineral utama yang ada di batuan asalnya dari proses kontaknya itu. Jadi kayak misalnya batuannya banyak mengandung olivin misalnya, dia jadi batuannya jadi klorid gitu dan lain-lain, banyak sih. Nah, ini untuk mineralogi, kondisi mineral-mineral yang ada di batuan metamorf. Yang pertama itu ada mineral yang umumnya terbentuk pada batuan beku ya, dan metamorf. Misalnya kayak ada kuarsa, feldspar, muscovite, ya mineral-mineral umumnya yang di batuan beku. Kemudian mineral-mineral yang dominan ada di batuan sedimen, kayak ada mineral lempung, kalsit, dan dolomit. Nih. Mineral indeks batuan metamorf itu mineral yang kayak dia khusus ada di batuan metamorf aja dan terbentuk di sama proses pembentukan metamorfosis. Contohnya itu ada garnet, andalusit, kyanit, dan silimanit. Dari beberapa ini juga kayak misalnya garnet ya. Garnet itu kan terbentuk di bagian eklogit dan itu nanti akan menentukan fasies. Nanti kita pelajari fasies saja di bagian fasies. Kemudian ada mineral khas batuan metamorf. Nah, ini tadi ya, selain mineral indeks juga tambahan lagi yang lain kayak ada silimanit, kyanit, andalusit, staurolit, talc, garnet, corundum, wollastonit, epidot, dan klorit. Ini kode-kode angkanya ini menerangkan kondisi lokasi terbentuknya di mana ya. Kayak misalnya silimanit, kyanit, andalusit, staurolit ini berarti nomor 1 yang ini. Dia terbentuk di metamorf regional.
Nah, yang nomor 2 kayak garnet, korundum, wollastonite itu berasosiasi sama metamorfosis thermal. Kayak nomor 3 wollastonite, epidot sama klorit itu dia berasosiasi sama metamorfosis alokimia atau metasomatism. Ini larutan kimia, ada kimia-kimianya. Nah, itu. Nah, proses pertumbuhan mineral saat terjadinya metamorfosa pada fase padat itu ada beberapa tahapan kayak misalnya ada secondary growth, concentrationary growth, dan replacement. Secondary growth ini kayak mineral asalnya itu ngebentuk porosal baru. Terus concentrationary growth itu mineral asalnya itu mengebentuk kayak pemusatan tertentu dan membentuk komponen yang baru juga. Replacement itu penggantian mineral lama jadi mineral baru dari versi apa ya? Tergantung kondisi dari pembentukan si metamorfosisnya itu kayak gimana. Nah, tekanan merupakan faktor yang mempengaruhi stabilitas mineral pada batuan metamorf. Nah, ada dua golongan. Yang pertama itu adalah mineral-mineral stres, ya. Kalau misalnya mineralnya itu tahan sama proses tekanan, contohnya itu ada kloritoid, staurolit, kyanit. Sebenarnya masih banyak sih contoh yang lain, kayak nanti ada mika, mika itu tergolong juga tuh mineral stres, ada hornblende. Ini yang apa ya, yang umum ya, yang umum. Ada hornblende, serpentin juga masuk tuh, serpentin. Terus ada ini tadi staurolit udah ya, staurolit, kyanit, apa lagi ya? Zeolit ya. Zeolit juga, zeolit, ada glaukovan, ada apa lagi ya? Actinolit ya, actinolit. Dan banyak lagi dah. Ini yang masih aku hafal dan beberapa terkenal sih emang ini. Ini mineral yang aku sebutin ya. Nah, ada juga tuh mineral yang disebut sebagai mineral anti-stres. Nah, mineral-mineral anti-stres itu berarti dia nggak tahan tuh sama proses perubahan tekanan, khususnya tekanan yang tinggi, high pressure, sehingga dia nggak pernah ditemukan pada batuan yang terdeformasi kuat atau terkena efek tekanan yang kuat. Contohnya itu ada mineral-mineral andalusit, koderit, augit, terus juga ada kuarsa. Kuarsa itu dia walaupun resisten terhadap erosi, tapi dia nggak tahan ya sama proses tekanan tinggi. Nah, ada juga feldspar, ada garnet, terus ada kalsit juga. Nah, itu kalsit. Nah, itu ya. Nah, mineral berdasarkan derajat metamorfosanya juga dibagi lagi tuh. Ada beberapa derajat yang terkenal, ada derajat rendah, low grade, ada derajat pertengahan, intermediate grade, sama high grade. Untuk yang low grade itu ada klorit sama biotit, ya. Kalsit juga sih masuk sini ya, kalsit. Kalsit masuk sini. Terus ada derajat metamorfosa pertengahan menengah, itu mineral-mineralnya ada almandin, staurolit sama kyanit ya. Terus ada mineral-mineral derajat tinggi, contohnya itu ada silimanit. Nah, itu. Nah, selanjutnya ada struktur batuan metamorf ya. Strukturnya itu ada dua yang paling penting banget. Jadi teman-teman harus pahami banget kalau struktur batuan metamorf itu cuma ada dua yang secara garis besar itu yang terbesarnya untuk bisa dipahami lah ya. Kayak ada foliasi sama non foliasi. Intinya di foliasi itu ada menunjukkan kesan perlapisan atau kesejajaran yang sebenarnya merupakan penjajaran dari mineral-mineral yang terbentuk selama proses efek tekanan tadi atau efek suhu yang menyebabkan mineral itu kayak ada apa ya, kesejajaran gitu loh. Jadi misalnya mineral itu awalnya tuh gede gitu kan, terus ada tekanan, jadi mineral itu datar kayak gini, datar tipis gitu. Ya kebayang lah ya, penjajaran mineral tuh kayak mana, lurus-lurus gitu. Nah gitu, nah ini gini. Nah, struktur foliasi itu ada 4 tuh yang paling terkenal. Ada 4 dan itu juga punya batuannya masing-masing. Dan satu lagi, batuan-batuan ini tuh saling apa ya, kayak berhubungan gitu. Misalnya nanti ini ada static cleavage kan. Nah, ini ada fillet. Jadi kayak nanti dari static cleavage bisa lagi berubah menjadi fillet. Nanti ada fillet, lanjut lagi ke tahapan berikutnya. Nah, kita bahas dulu yang static cleavage deh kalau gitu. Static cleavage itu struktur pada batuan sabak ya, batu sabak atau batu slate stone seperti schistosity tapi tanpa ada perlapisan gitu. Akibat permisahan dari macam-macam mineral atau segregation
bending. Nah, peralihan dari sedimen yang berubah ke metamorf ya, yang masuk ke fase static cleavage ini masuk juga disebut sebagai derajat rendah. Nah, derajat rendah tuh dari kayak misalnya beberapa mineral batuan sedimen lempungan khususnya itu akan berubahkan dari lempung jadi batu sabak kan. Nah, ini itu masuk kategori derajat rendah karena mineral-mineral itu berukuran halus dan kesejajarannya itu halus memperlihatkan kayak belahan-belahan yang masih rapat gitu. Dan ada daun-daun mikanya di bagian static cleavage sini. Nah itu ya. Terus ada fillet. Fillet itu struktur pada batuan fillet. Ya namanya juga sama sih sama asal nama strukturnya. Tingkatan itu lebih tinggi daripada slate. Jadi derajatnya udah mulai naik. Sudah ada segregation bending dari mika halus. Nah struktur fillet itu sebenarnya hampir mirip sih sama struktur static cleavage, jadi agak susah bedain sih kadang-kadang. Jadi tapi di struktur ini tuh ya, di struktur fillet ini kayak hanya beberapa mineral di kesejajarannya yang sudah mulai agak kasar gitu. Kalau static cleavage itu kan bener-bener kayak halus gitu. Halus, hampir-hampir ada kayak amorph gitu. Tapi kalau di fillet itu bedanya dia udah mulai agak ada kasar-kasarnya gitu. Karena derajat metamorfosanya kan lebih tinggi ya daripada batu sabak gitu. Jadi di daun-daun mekaran core-nya itu udah tumbuh tuh agak gede gitu di bagian ini, di bagian struktur fillet gitu. Jadi contoh batunya itu adalah batu fillet ya. Ini aku kotakin. Kotakin batu fillet di batu sabak. Terus ada skistose. Skistose itu struktur batuan metamorf yang sudah memperlihatkan foliasi secara jelas oleh kepingan-kepingan struktural mika, memberikan belahan yang rata, sering merupakan perulangan mineral pipih dan berbutir. Skistosity itu dia strukturnya tuh intinya tuh ada mineral-mineral pipih ya. Nih aku sebutin. Ada di semun juga sini struktur pipih. Mineral pipih. Mineral-mineral pipih atau yang dia itu bisa ngebentuk struktural mika itu contohnya tuh kayak ada biotit ya, ada muscovite, ada feldspar juga. Nah ini tiga mineral ini yang mewakili golongan-golongan mineral pipih atau mikaan gitu ya lebih dominan. Nah jadi di skistose itu yang mineral-mineral pipihnya itu lebih dominan dibandingkan mineral butiran. Nah struktur ini tuh kebentuk di zona-zona regional biasanya di metamorfosa regional ya. Di metamorfosa regional dan kadang keping-kepingannya itu juga menunjukkan mineral-mineral yang lain juga ada bisa terbentuk di sini. Contoh mineral lainnya itu kayak ada mineral talc, ada kayak klorit juga. Nah, ada klorit dan lain-lain. Di samping memang karena adanya mineral pipih ini ya, jadi kadang dia kebentuk juga tuh mineral-mineral sekundernya kayak ada talc sama klorit. Selanjutnya ada gneisose atau gneisik. Gneisik atau gneisose sama terserah lah ya, mau bilang apa kayak gimana. Ini struktur batu metamorf di mana foliasinya diperlihatkan oleh penyusunan mineral granular dan memperlihatkan belahan yang nggak rata. Nah, ini nama batuannya adalah, oh iya, untuk yang skistose itu, nama batuannya itu batu sekis ya. Sekis. Jadi nanti tergantung warna lagi, kayak misalnya ada sekis hijau, dia tuh berarti dominan mineral sekunder, pemberi warnanya ada klorit gitu. Ada sekis biru, nah, tergantung mineral pembentuknya. Tapi yang dominan nanti ada sekis hijau sama sekis biru yang masuk ke bagian zona fasies. Nanti di fasies itu ada fasiesnya sendiri gitu, ada sekis hijau sama sekis biru. Ada gneisose atau gneisik, ini nama batuannya adalah batuan gneis ya. Ini batuannya tuh berasal dari batuan granit, berubah menjadi batuan metamorf, nama batuannya adalah gneis. Nah, di struktur gneisik ini, jumlah mineral yang granular itu lebih banyak. Nih, mineral-mineral granular atau mineral yang berbentuk butiran. Kayak bulat-bulatnya itu masih banyak gitu loh. Nah, itu lebih banyak daripada mineral pipihnya. Nah, biasanya terbentuk di zona regional derajat tinggi di zona struktur dari si gneis ini gitu. Mineral-mineral yang ada di batuan beku kayak kuarsa, feldspar, dan mafic itu banyak juga dijumpai di sini. Ya memang karena ini kan kayak misalnya batu granit ya. Mineral kristal-kristal yang ada di granit itu terrekristal lagi ya nggak jauh-jauh dari kayak mineral kuarsa, feldspar, sama mineral-mineral asam ya, mafic mineral yang berasosiasi sama si batuan-batuan gneis gitu. Mafic mineral atau mineral-mineral asam. Nah, ada juga tuh lagi setelah struktur foliasi kita bahas struktur non foliasi. Yang pertama itu ada
struktur yang dinamakan sebagai granulose atau hornfelsig. Nah, tadi aku udah juga singgung ya, struktur hornfelsig itu kayak gimana. Dia terbentuk oleh mozaik mineral-mineral equidimensional dan equigranular yang umumnya berbentuk poligon-poligon bentuknya. Batunya itu disebut sebagai hornfels atau batu tanduk. Terus ada kataklastik. Kataklastik ini terbentuk oleh pecahan atau fragmen batuan atau mineral berukuran kasar yang umumnya ngebentuk kenampakan breksiasi. Struktur ini terjadi akibat metamorfosa kataklastik yang patahan. Ya disebut batuannya itu namanya batuan kataklasit. Nah, selanjutnya ada milonitik. Ini terjadi karena adanya penggerusan mekanik pada metamorfosa kataklastik mirip sama prosesnya ini ya, mirip sama prosesnya struktur kataklastik ya, si milonitik ini. Tapi ciri utama yang ada di struktur milonitik itu mina-minanya itu berbutir halus, dan menunjukkan kenampakan goresan-goresan searah dan belum terjadi rekristalsasi di mineral-mineral primer. Contoh batuannya itu adalah batuan milonit. Jadi kebanyakan batuan-batuan di metamorf itu dalam proses pemberian namanya itu ya, itu dari asal strukturnya gitu. Kayak kataklastik, nama batunya kataklasit. Terus ada struktur milonitik namanya milonit. Terus ada tadi kayak di struktur foliasi juga sama. Kayak batuan-batuan dari struktur gneis jadi gneisik, struktur schistosity jadi batuan sekis gitu. Jadi cara gampangnya ngapal nama batuan di metamorf, ingat aja lagi lebih erat ke kaitannya ke strukturnya kayak gimana gitu. Ada lagi filonitik, ini kayak sama filonitik tuh dia mirip sama ini ya, mirip sama milonit, cuman butiran itu lebih kasar. Kalau misalnya di milonitik kan halus gitu ya. Ini proses tuh hampir sama gitu. Yang milonitik tuh halus, kalau yang di filonitik itu kasar gitu cara bedanya ya antara milonit sama filonitik. Keduanya sama-sama mineral, sorry, batuan yang terbentuk di zona metamorfosa kataklastik. Cuman yang bedanya itu ada butirannya tuh halus atau kasar gitu. Kalau di milonitik itu kasar, di filonitik itu kasar. Sorry, milonitik halus, filonitik kasar. Kebalik-balik. Nama batuannya itu ada filonit ya. Nah, itu. Oh ya, sebenarnya ada lagi sih banyak ya untuk struktur non foliasi. Aku buat di mana ya? Sini aja deh. Banyak ngasih ruangnya. Aduh, nggak ada ruang lagi dong. Yaudah deh, aku jelasin pakai suara aja ya. Ada lagi tuh namanya struktur liniasi. Aku tulis aja kalau nggak di sini. Struktur liniasi. Nah, ada lagi salah satu struktur non-foliasi yang disebut sebagai struktur liniasi kalau misalnya strukturnya itu memperlihatkan adanya mineral-mineral yang searah. Dan biasanya sifat fisik mineralnya itu merupakan mineral-mineral yang fibrous atau dia punya serat gitu. Itu struktur liniasi. Terus ada lagi yang lain itu ada struktur granulose. Ini sih granulose hornfels ya udah ada. Tapi bedanya kalau di struktur granulose itu dia kayak sama, dia hampir sama sih sebenarnya kayak di hornfelsik, cuman bedanya butiran yang ukurannya itu nggak sama besar. Kalau di hornfelsik itu kan ini ada mineral-mineral yang equidimensional sama equigranular. Kalau yang di granulose kalau yang di granulose itu dia mineralnya itu nggak hampir nggak apa ya, kayak disequigranular. Jadi nggak kalau apa ya kayak nggak homogen lah sebutannya tuh nggak homogen. Kalau yang di granulose tuh dia mineral-mineral butirannya tuh heterogen, ada yang besar, ada yang kecil kayak gitu. Terus lagi nanti ada struktur namanya tuh struktur augen. Nah, struktur augen itu dia oh ya, augen tunggu aku lupa, Deng. Oh ya, satu lagi, Deng. Yang ini dulu. Flasher dulu dibahas. Nah, ada tuh namanya struktur flasher. Dan strukturnya tuh sama sih kayak kataklastik. Jadi turunan lainnya kataklastik ya. Kataklastik ini turunannya banyak banget sih emang. Ada turunan dari milonitik, filonitik, augen, flasher. Nah, yang di flasher ini dia mirip sama kataklastik. Strukturnya tuh tapi batuannya tuh berbentuk lensa yang tertanam pada masa dasar milonitik. Ada berbentuk lensa-lensa gitu. Ada arc-arc mineralnya gitu. Nah, terus ada augen. Augen itu dia mirip sama flasher, cuman lensanya tuh butir-butir feldspar pada masa dasar yang lebih halus. Ya, ini mineral-mineral apa ya? Mineral-mineral feldspar. Nah, itu untuk struktur non foliasi. Kita lanjutin ke tekstur batuan metamorf. Nah, itu tekstur yang
yang apa ya, yang dibahas itu adalah tekstur berdasarkan ketahanan terhadap proses metamorfosa. Jadi ada tekstur yang namanya itu ada tekstur sisa atau relik jika dia tuh strukturnya itu menunjukkan batuan asal sama tekstur batuan asalnya itu masih ada nampak di batuan metamorfnya. Jadi kayak misalnya tekstur apa ya, kayak amigdaloid di batuan beku, terus dia masuk ke batuan metamorf, tapi di batuan metamorf hasil setelah terbentuknya metamorfosa masih ada tuh emang amigdaloidnya. Nah, berarti itu teksturnya berarti tekstur relik atau tekstur sisa. Ada tekstur lagi yang kedua itu adalah kristaloblastik. Nah, ini terbentuk oleh proses metamorfosa itu sendiri. Jadi, ini benar-benar ngebentuk tekstur baru yang khas di batuan metamorf. Batuan-batuan itu mengalami rekristalisasi atau kristalisasi ulang, sehingga teksturnya itu yang asalnya itu nggak nampak lagi. Jadi murni tekstur hasil proses pembentukan metamorfosis. Kemudian ada jenis tekstur berdasarkan ukuran butir, ada yang vanerit, kalau misalnya kristalnya masih besar, ini sama kayak batuan beku ya namanya. Sama avanit kalau misalnya ukuran butirnya udah kecil, yang ini megaskopis, yang ini megaskopis, yang ini mikroskopis. Nah itu. Nah, kemudian ada tekstur batu metamorf yang lainnya. Kita bahas yang pertama itu ada tadi kristaloblastik dulu ya. Ini yang dia menunjukkan tekstur sisa atau enggaknya. Kita bahas itu. Ini yang kristaloblastik ya, yang teksturnya murni terbentuk saat proses metamorfosa terbentuk ya. Nih tekstur yang terjadi pada saat tumbuhnya mineral dalam suasana padat, di mana tekstur batuan asal udah nggak ada lagi kelihatan di situ. Contoh-contoh mineral kristaloblastik itu ada namanya lepidoblastik. Ini lepidoblastik jika tekstur batuan metamorf yang didominasi mineral-mineral pipih ya, mineral pipih itu kayak ada tadi aku sebutin kayak ada biotit, moskovit sama feldspar ya, yang memperlihatkan orientasi sejajar. Nih, tambah lagi nih feldspar. Nah, struktur-struktur mikaan atau lapisan-lapisan mineral pipih. Kemudian ada nematoblastik. Nematoblastik ini terdiri dari mineral berbentuk prismatik. Prismatik ini kayak rada-rada tabung gitu, tapi dia menjarum ya, prismatik menjarum yang memperlihatkan orientasi sejajar. Contoh mineralnya tuh ada amfibol sama piroksen. Piroksen ini nanti dipisah dua, ada ortopiroksen sama klinopiroksen. Kemudian ada granoblastik. Granoblastik itu terdiri dari mineral yang berbentuk butiran dan sisi kristalnya bergerigi atau ada dalam zona sutur nih tipe ini. Suturet zona bergerigi ya. Contohnya itu ada di kuarsa, garnet sama dan lain-lain. Kemudian ada granuloblastik. Ini apabila mineral penyusunnya itu berbentuk granular, butiran, equidimensional, batas-batas mineral itu bersifat ansutur, jadi dia lebih teratur. Ansutur ini tidak bergerigi ya, jadi kayak lebih rapi gitu. Dan umumnya kristal-kristalnya berbentuk anhedral. Nah, ada lagi porfiroblastik. Tekstur ini di mana kristal besarnya tertanam pada masa dasar yang relatif halus. Jadi, kristalnya gede-gede itu tertanam di masa dasar yang hampir amorf-amorf gitu. Jadi, porfir ya, struktur porfir. Sama kayak di batuan beku yang strukturnya porfir. Tekstur porfir. Nah. Kemudian ada idioblastik. Idioblastik itu tekstur di mana bentuk-bentuk mineralnya penyusunnya itu berbentuk euhedral. Euhedral nih nanti ada beberapa istilah ya berdasarkan tingkat kenampakan muka mineral. Ada nanti kayak istilahnya itu euhedral. Kalau misalnya bidang muka kristalnya itu dia dengan mineral apa ya? Dengan kayak bentuk kristal sama butir mineralnya itu punya bidang kristal yang hampir sempurna gitu kayak euhedral. Terus nanti kalau misalnya jumpa di mineral apa ke bentuk butir yang subhedral, ini euhedral kan, bentuk apa bidang kristal sempurna. Nah nanti tuh ada yang namanya itu subhedral. Kalau bidang kristalnya itu dibatasi hampir sebagiannya aja. Terus ada nanti anhedral kalau misalnya bentuk kristal sama butir mineralnya itu dibatasi sama bidang kristal yang nggak sempurna gitu aja sih bidangnya. Intinya sama bidang kristalnya gitu. Euhedral sempurna, subhedral sebagian sempurna, anhedral tidak sempurna gitu. Nah, ini ada idioblastik, dia mirip sama idioblastik ya, cuma dia bentuknya itu penyusun mineralnya penyusun mineral subhedral. Nanti ada xenoblastik,
Kalau misalnya teksturnya itu dia menunjukkan bentuk butir yang anhedral. Nah, itu. Cukup bedanya sesimpel itu aja, teman-teman. Jadi jangan habis pusing ya untuk bedain sama idio, hipidio, sama seno. Terus ada struktur palimpsest. Sisa, kalau misalnya tadi aku udah bilang ya, tekstur batuan metamorfnya itu memperlihatkan tekstur batuan asalnya. Nah, ini, tekstur batuan memperlihatkan tekstur dari batuan asal. Yang pertama ada blastoporfiritik. Blastoporfiritik itu kalau misalnya batuan asal itu bertekstur porfiritik. Nah, kemudian ada blastoopitik jika batuan asalnya bertekstur opitik. Sebenarnya masih ada lagi sih ini. Aku lupa tulis. Jadi ada namanya itu blastosefit. Nah, gini tulisannya kalau nggak salah ya. Blastosefit itu misalnya teksturnya itu tekstur pasir. Tekstur pasiran atau sefit namanya. Terus nanti ada namanya itu lagi, namanya itu blastopelit. Blastopelit itu ya berarti tekstur pelit. Tekstur pelit itu apa? Tekstur lempungan. Lempungan atau pelit. Aku nggak tahu cara bacanya gimana, tapi aku coba bacanya itu pelit. Tergantung teman-teman mungkin ada cara baca yang berbeda. Aku mohon maklum ya, gitu. Ini ada bahasa pelit sama bahasa sefit. Tambahan sih itu. Ada lagi sih sama lagi blastosamit. Blastosamit itu ya samit. Samit itu batu pasir, tapi ukuran butirnya itu beda sama si sefit. Kalau misalnya di sefit ini dia bentuk butirnya tuh homogen ukurannya ya, homogen ukuran butir. Ini aku catat di sini teman-teman, nanti di post aja. Terus ada bakso summit. Bakso summit itu juga pasir ya, juga pasir sama kayak sefit, cuman di summit itu dia itu butirnya itu heterogen. Jadi ada butiran yang batu pasir yang klastika-klastikanya itu ada yang gede, terus ada yang kecil juga. Nah itu heterogen dah. Pokoknya dia nggak sama. Nah, kemudian kita masuk ke tekstur khusus yang nampak di ini ya, yang umumnya nampak di beberapa mineral yang ukurannya itu lebih besar dari mineral lainnya. Kristal yang lebih besar. Oh iya, sorry. Porfiroblastiknya ini ya. Tadi udah dibahas sih porfiro. Atau ada poikiloblastik atau sieve tekstur. Kalau misalnya tekstur porfiro yang di awal itu dia punya porfiroblast yang tampak melingkupi beberapa kristal yang kecil. Jadi ini khusus bentukan dari porfiro, cuman mineral atau butir mineral yang gedenya itu dia melingkupi kristal-kristal yang lebih kecil. Terus ada mortar texture, yaitu bila fragmen mineralnya itu lebih besar, terdapat pada masa dasar material yang berasal dari kristal yang sama yang terkena pemecahan atau crushing. Ada decused tekstur jika tekstur kristal plastik batuan polimineralik yang tidak menunjukkan adanya keteraturan orientasi. Ada saccharoidal tekstur kalau misalnya dia bentuknya tuh kayak gula pasir, jadi kayak titik-titik gitu. Nah, bata metamorf yang hanya mempunyai satu tekstur namanya tuh homeoblastik. Nah, ini. Kalau misalnya teman-teman ngejumpai itu ada mineralnya itu ternyata dia gabungan, ada blastopelitnya, terus ternyata juga ada tekstur dari komponen kristaloblastiknya tuh, misalnya granuloblastik. Nah, maka kita sebut sebagai mineral atau batu metamorf yang punya tekstur heteroblastik. Karena dia punya tekstur yang lebih dari satu. Lebih dari satu tekstur. Kalau homeoblastik itu punya satu tekstur doang gitu. Nah, ini untuk penamaan dan klasifikasinya. Untuk penamaan batu metamorf tadi didasarkan pada kenampakan struktur. Tadi aku udah jelasin juga ya, nama batuan itu berasal dari strukturnya dan juga kadang disebut juga dari dari teksturnya, sorry. Nah, digunakan kata tambahan yang menunjukkan ciri khusus batuan, misalnya adanya kebadan mineral. Nah, tadi aku udah bilang juga beberapa mineral itu mempengaruhi nama dari batu metamorf. Contohnya kayak sekis klorid, ini nanti jadi sekis hijau. Gitu, kayak gitu. Ada juga nama batuan beku yang punya komposisi yang hampir sama, misalnya kayak granit, jadinya gneis. Ya, ada juga mineral penyusun utama, misalnya batuannya itu terbentuk dari batuannya itu dari batu pasir, tapi batu pasirnya itu dominan sama mineral-mineral kuarsa, ya kan? Nah, itu jadi batu pasir tadi berubah menjadi batuan metamorf yang disebut sebagai kuarsit. Nah, ini. Jadi
juga dipengaruhi sama mineralnya. Ini warna mineral, ini nama batuan bekunya, ini mineral penyusun utama persentasinya berapa persen gitu ya, dominan atau enggak. Terus nanti ada fasisnya juga. Nah, di fase 1 contoh ada fase granulit. Nanti kita pelajari fase-fasesnya ya. Aduh, notifnya ganggu dah ini. Nah, kemudian batuan metamorf lain yang banyak dikenal tuh antara lain kayak ada amfibolit. Nah, ini amfibolit tuh kalau misalnya butir-butir sedang kasar, terus mineral utama penyusunnya adalah mineral amfibol. Ini sama kayak komponen yang ini ya, eh, mineral penyusun utama gitu. Amfibolit berarti banyak mineral-mineral amfibol dan plagioklas. Menunjukkan ini kalau dari derajat foliasi atau enggak foliasinya, amfibol itu mirip sama foliasi schistosity. Jadi dia mineral-mineral prismatiknya tuh ada arahnya, ada terorientasi. Ini untuk serpentinit karena banyak mineral serpentin. Nah itu. Ada marmer ini dari batuan-batuan karbonatan. Misalnya ada batu gamping mengalami proses pembakaran secara metamorfosa kontak, dan itu maka terbentuklah batu marmer. Dan dia merupakan tekstur dari granoblastik karena dia ada zona-zona suturnya. Kalau granuloblastik itu kan dia unsutur ya. Itu ada quartzit kalau dia dari mengandung mineral-mineral kuarsa, ada soapstone jika dia mineral talc, ada eklogit. Ini eklogit itu butirnya tuh sedang kasar. Terus mineral utama penyusunnya itu adalah pyroxene ompasit. Pyroxene ompasit itu kayak mineral dioksida kayak sama natrium sama aluminium bersamaan. Dan garnet kayak pyrope. Ada rhodingit juga, ini komposisi kalsium silikat ya tuh cukup tinggi ya. Yang terjadi akibat proses alterasi metasomatik. Jadi rhodingit ini termasuk komponen atau golongan-golongan metamorfosa alokimia ya, rhodingit itu. Nah, batuan beku basa di dekat batuan beku ultrabasa yang mengalami serpentinisasi. Nah, berikutnya klasifikasi batuan metamorf itu didasarkan pada 3 hal. Nah, yang pertama kita pelajari itu adalah berdasarkan komposisi kimianya. Klasifikasi ini ditinjau dari unsur-unsur kimia yang dikandung sama batuan metamorf yang mencirikan batuan asal atau protolit. Terbagi jadi 5 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok mineral metamorfosis kalsik. Itu batuan metamorfnya itu berasal dari batuan yang bersifat kaya unsur aluminium. Umumnya terdiri atas batu lempung sama batu serpih. Nah, contoh batuan metamorfnya adalah batu saba sama batu filit. Dari struktur foliasi stratigraphic sama filitik. Kemudian ada batu-batuan feldspatik kuarsa. Ini batuan metamorf yang berasal dari batuan yang kaya akan unsur kuarsa dan kaya unsur mineral feldspar. Nah, batuan asal atau protolitnya itu umumnya terdiri dari batu pasir, batu beku basa, contohnya itu ada gneiss. Ada batuan-batuan kalkarius. Ini kalau misalnya batu metamorfnya berasal dari batuan karbonatan kayak batu gamping sama batu dolomit, itu jadinya marmer. Ini marmer tergolong sebagai klasifikasi golongan batuan metamorf kalkarius. Ada juga golongan batuan metamorf basic atau dasar. Itu tentu batuan metamorf yang berasal dari batuan beku basa, semi basa, dan menengah, serta tufa dan batuan sedimen yang bersifat napalan, yang banyak kandungan unsur kalium, aluminium, besi, dan magnesium. Kemudian ada batuan metamorf magnesia. Kalau ini batuan metamorfnya berasal dari batuan yang kaya akan unsur magnesium. Contohnya itu ada serpentinit sama sekis hijau. Green sekis atau sekis klorid. Terus nanti ada klasifikasinya berdasarkan asosiasi di lapangan gitu. Jadi kadang-kadang dipakai tuh kriteria lapangan dan asosiasi mineral serta tekstur yang berhubungan dengan alamnya dan penyebab tekanan serta temperatur. Misalkan pada zona patahan tuh, zona patahan kan berarti dia masuk ke area kataklastik kan. Nah, didapatin batu metamorf dengan struktur kataklastik. Nah, ini maka di sini kita dapat memperkirakan jenis metamorfosanya. Jenis apa ya? Jenis bisa dari strukturnya juga atau dari komponen mineral yang mengalami proses kataklastik itu. Berikutnya ada berdasarkan komposisi mineral. Nah, ini didasarkan pada fasies metamorfosa, sehingga setiap batu metamorf itu akan punya komposisi mineral spesifik gitu. Jadi hal ini disebabkan karena bila batuan asal punya komposisi mineral yang khas, maka akan menghasilkan batu metamorf dengan komposisi mineral yang khas pula.
Ini yang tadi itu ya, yang kayak misalnya mineralnya itu dominansinya kuarsa, jadi batu kuarsit. Amphibol berarti amphibolit. Serpentin berarti serpentinit. Nah itu, jadi komposisi mineral itu mempengaruhi proses klasifikasi batuannya kayak gimana gitu. Kebayang lah ya maksudku kayak gimana. Terus yang selanjutnya ada berdasarkan struktur sama tekstur. Ini tadi juga udah aku singgung sih, struktur kayak filitik jadi filit, static cleavage jadi batu sabak, ada sekistosity jadi batuan sekis gitu ya. Ada geneisik jadi batuan geneis ya. Ya gitulah. Nah, kita pelajari yang selanjutnya itu ada fasies metamorfik. Nah, fasies itu apa? Jadi fasies itu kayak pengelompokan ya. Pengelompokan batuan itu termetamorfosa dalam kondisi yang sama atau enggak gitu. Kondisinya itu dipengaruhi sama yang T sama P tadi. Nah, ini. Jadi dua faktor utama tadi itu ini. Dia apa ya? eh Dominansinya itu sama T sama P-nya itu. Nah, tiap fase metamorfik itu dibatasi sama tekanan dan temperatur tertentu ya, serta dicirikan sama hubungan keteraturan itu sama komposisi kimianya gimana. Nah, untuk fasies itu ini dibagi ada beberapa fasies. Fasiesnya tuh yang ini ya, teman-teman. Yang digambar ini ada fasies zeolit, ada PP atau planet pampalit, ada zeolit green sekis, ada blue sekis, ada amphibolit, dan ada batuan-batuan kompleks plutonik vulkanik kayak contoh itu ada granulit dan nanti ada lagi yang lain-lain ekologit di sini. Nah, itu fasies-fasiesnya. Di mana fasies-fasies itu dibedain berdasarkan tingkat bagaimana interaksi T dan P-nya. Kayak misalnya di zeolit tuh. Itu berarti dia di low T sama di low P. T itu temperatur, P itu pressure ya. Ini pakai bahasa Inggris. Kemudian kayak misalnya ambil contoh tuh, bagaimana kondisi fasies di batuan Hornfels. Nah, itu berarti ada yang intermediate suhunya sama low pressure, ada juga yang kadang dia tuh high temperature tapi tetap dalam kondisi low pressure, kayak gitu cara bacanya. Nah, ini tambahan sih untuk fasiesnya. Ada fasies Hornfels, Pyroxene Hornfels, Sanadinit itu paling terakhir. Nih, ada eklogit, buluskis. Ini yang garis-garis pisahnya yang ini ya. Garis pisahnya yang aku garis ini nih, ini garis pisahnya. Ini garis-garis yang biru-biru ini, nah itu berarti tipikal kontinental geothermal. Ini batas dari geothermal itunya, geothermal rate-nya kayak gimana. Terus garis yang pink-pink ini komposisi dari apa ya, mineral dominansi. Kayak ini ada kyanit, AN, silimanit. Itu juga ada kondisi solid photosaturatednya tuh jenuh atau enggak sama kondisi air, udah seberapa kayak gitu. Nah, di gambar yang sebelah kiri ini batu-batuan metamorf yang umum ya. Jadi teman-teman cek aja ini ada nama-nama batuan metamorfnya kayak gimana. Ini ada tekstur, ada ukuran butirnya, sama untuk keterangan-keterangannya itu ini untuk parent rock atau protolit. Protolit itu dari mana gitu. Kita misalnya ambil contoh tuh milonit ya. Milonit teksturnya berarti dia tekstur foliasi yang lemah. Misalnya dia punya butiran yang halus, terus dia itu ketika dalam kondisi yang sangat halus dia berubah menjadi bisa chert atau batu kijang, batu rijang, dan kadang juga pecah menjadi beberapa lapisan. Ini berasal dari berbagai macam batuan, gitu. Contoh lainnya tuh kayak marble. Marble itu batuan asalnya tuh limestone sama dolostone, batu gamping sama batu dolomit. Quartzite itu dari batu pasir kuarsa. Kayak Hornfels itu dia bisa dari batu apa aja ya Hornfels. Terus ada antrasit itu dari batu bituminus, ada Voltbrexia itu berasal dari batuan apa aja. Biasanya Voltbrexia itu kalau kita deketin sama batuan-batuan kataklasit, batuan-batuan milonit ya itu Voltbrexia. Nah, ini ada beberapa gambar kayak ini batu slate, batu sabak, gambarnya kayak gitu. Ini slate juga yang hand specimen. Ini batu filit, batu garnet yang ada mica sekisnya, ada quartzit, ada gneiss, ada marble, ada hornfels. Nampak ya efek gosongnya, kena bakar itu. Ada kyanit, ada silimanit, ini eklogit, banyak-banyak mineral-mineral garnet ya, ini garnet yang gede-gede ini.
Ini granit namanya. Ada migmatit. Migmatit itu kayak batuan metamorf yang udah hampir dekat banget sama proses peleburan melting ke magma, magma ininya, magma panasnya gitu, kayak dia hampir hampir melebur gitu. Sebagian udah sebagian itu udah jadi magma gitu. Sebagiannya lagi masih batu metamorf. Nah, itu migmatit. Ada skarn, ini batu tanduk tadi. Selanjutnya ada serpentinit sama sekis biru. Oke, kita lanjut ke soal. Di sini aku ada soal OSK tahun 2015 sama OSP juga tahun 2015. Yang pertama kita bahas OSK 2015 dulu ya. Nomor 61. Marmer merupakan batuan metamorf yang terbentuk dari batuan asal. Ini hafalan aja sih teman-teman. Batu pasir kuarsa atau jadi kuarsit. Konglomerat itu biasa jadi metakonglomerat. Ya, batu metakonglomerat. Batu gamping ini ya nih jawabannya ya, marmer. Aku lupa tuf itu jadi batu apa. Nanti tolong kasih komentar atau beritahu aja sih tuf itu aku lupa sih jadi batu apa. Granit itu jadi gneiss. Karena kalau nggak salah tuf itu kan dia endapan piroklastik ya. Jadi kadang di beberapa buku yang aku baca itu piroklastik itu dia teresedimen lagi gitu. Jadi dia tergantung lagi dari batuan yang telah teresedimen itu batuannya apa gitu. Bisa aja dia tuf itu dia gabung teresedimented lagi jadi batu konglomerat. Nanti kalau dia berubah jadi batu metamorf ya jadi batuan metakonglomerat gitu. Kalau misalnya tufannya itu kayak kuarsa, terus dia teresedimented lagi jadi vulkaniklastik yang dia itu udah terendapkan lagi ya jadi batu pasir gitu, otomatis dia jadi kuarsit. Nggak, tapi tuf itu yang aslinya tuf langsung ke metamorf aku belum tahu sih jadi batu apa. Jadi jawabannya C ya. Kemudian nomor 62, proses metamorfosa lokal yang disebabkan oleh jatuhnya meteor ke bumi itu namanya apa? Tadi udah aku kasih tahu juga ya. Ini jawabannya A. Metamorfosa impact, tumbukan ya. Kalau pembakaran tuh apa ya? Combustion itu bisa tadi proses intrusi batuan beku daik gitu ya, magma yang mengintrusi itu efek pembakaran. Dislokasi itu patahan, itu kata kadang juga disebut sebagai kata klastik ya ini. Dislokasi atau kata klastik sama. Dislokasi itu patah, kata klastik ya. Misalnya mineral apa batuan itu batuan kata klasit. Ini Hornfels. Ini kata klasit. Yaitu ada metamorfose meteorit. Ini salah ya, nggak ada sih metamorfisme meteorit. Pyrometamorfisme ini apalagi istilahnya ngasal banget sih pyrometamorfisme. Ini ada OSN tingkat provinsi soal nomor 8. Pada daerah yang mengalami aktivitas tektonik berupa pensesaran dan terobosan pada peta di atas kemungkinan ditemukan jenis batu metamorf yang sifatnya, ini gambarnya. Ada batuan D, dari gambarnya ini batuan granit. Dia terus mengintrusi dalam zona yang dekat sama patahan. Maka ini jawabannya apa? Kontak iya. Tapi burial enggak. Burial itu dia ada tumbukan dari meteor atau benda langit yang berat. Sorry, burial itu beban berat gitu, beban berat. Ini salah ya. Burial dan impact salah, nggak ada meteor jatuh di situ. Nah, jawabannya kontak dan kata plastik ya. Ini ada kontak di sini, dia ada efek bakar di sekelilingnya. Dan tapi di batuannya itu juga terbentuk tuh struktur-struktur apa ya, kata plastik di wilayah patahan ini gitu. Nah, ini kontak dan kata plastik jawabannya. Impact udah nggak mungkin, impact juga salah. Nah, nomor 9. Apabila batuan B terkena intrusi batuan D, ini batuan B ya, terintrusi sama batuan D ini batu granit, maka kemungkinan besar batu metamorf yang ditemukan pada daerah intrusi, ini daerah intrusi ya, sekeliling aku yang aku arsir ini dia, ini akan terbentuk apa tuh? Nah, kalau kita nggak tahu batuan apa, B ini batuan apa ya, terus batuan C itu batuan apa, umumnya struktur dari non-foliasi yang disebut sebagai struktur Hornfelsik itu terjadi pada semua jenis batuan. Ya teman-teman, memang tapi terkadang ada juga yang beberapa jenisnya itu membentuk struktur batuan baru gitu, kayak dia terkena efek bakar. Contohnya itu kayak di kuarsit ya, nggak salah. Itu tapi dia kebanyakan itu memang namanya itu batu Hornfels.
atau batu apa ya? Eh, struktur-struktur konvelsik ya, yang apa ya, batu tanduk yang nggak salahku. Ya, jadi itu strukturnya tuh konvers ya ini. Sekis nggak mungkin, sekis itu di wilayah subduksi. Marmer itu kalau kita tuh tahu ya, batuan itu tadi tuh merupakan batu gamping, kuarsit itu enggak juga. Tapi ya jadi yang jelas itu konvers. Sorry. Nah, itu konvers ya. Oke, oke, materi kita sudah selesai. Cukup sekian pembahasan kita di batuan metamorf. Barangkali bisa dipahami dengan baik ya buat teman-teman semuanya. Sebelumnya aku juga mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang memuaskan atau ada penjelasan konsep yang salah. Aku tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video materi selanjutnya. Batuan piroklastik.